Halo Stepa Hebat, selamat datang, selamat bertemu, selamat bergabung dalam program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa Hebat, bagaimana kabar hari ini? Tentu saja Bu Reni berharap kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Stepa Hebat, seperti biasa kita akan belajar bersama secara online. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bergabung dengan Bu Yuli Maria, sudah mendapat bimbingan dari Bu Yuli Maria untuk mempelajari mengenai peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia di masa kini. Kali ini beliau akan melanjutkan materinya dengan tema mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja itu merupakan suatu tema yang sangat menarik buat kita. Stepa Hebat, siapkan diri kalian untuk mengikuti materi kita kali ini. Oh iya Stepa Hebat, mari kita temui Ibu Yuli Maria SPD yang mana beliau sudah hadir di ruang siar kita. Selamat datang Ibu. Terima kasih Bu Reni. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik Ibu, saya berharap Bu Reni juga dalam keadaan baik. Amin, dan semoga Stepa Hebat kita selalu dalam keadaan yang hebat juga ya Ibu. Iya Ibu. Tadi saya sudah sampaikan kalau kita hari ini akan belajar PPKN dengan materi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mohon koreksi Ibu, apakah benar materi kita hari ini seperti itu? Betul sekali Bu Reni, yang akan kita pelajari kali ini yaitu materi tentang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Materi kelas berapa Bu? Materi kelas 7 semester genap bab 6. Iya, berarti hari ini kita belajar dengan anak-anak yang kelas 7 semester genap, ngaten ya Bu? Iya Ibu. Oke Stepa Hebat, itu tadi pertemuan kita dengan Ibu Yuli Maria SPD yang sudah bergabung dengan kita di studio siar yang akan mendampingi kita dalam belajar materi kita hari ini. Siapkan apa-apa yang perlu kamu siapkan untuk belajar hari ini sehingga dalam belajar kalian nanti akan lebih konsentrasi dan lebih bermanfaat buat kalian nantinya. Monggo Ibu, kita mulai belajar kita hari ini. Sudah siap toh? Siap Ibu. Oke, monggo silakan. Baik, sahabat Stepa yang hebat, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat belajar bersama lagi mata pelajaran PPKN kelas 7 semester genap bab 6 dengan materi pokok mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sahabat Stepa, pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak mempelajari materi tentang karakteristik daerah, kemudian peran daerah dalam perjuangan menuju kemerdekaan, peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang komitmen dalam mempertahankan NKRI dan mewujudkan nilai-nilai perjuangan daerah di lingkungan dalam kehidupan secara nyata. Sahabat Stepa, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu sahabat Stepa diharapkan dapat mendeskripsikan komitmen dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, sahabat Stepa diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai perjuangan daerah dalam kerangka NKRI di berbagai lingkungan dalam kehidupan secara nyata. Baik sahabat Stepa, sebelum kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini lebih lanjut,
Mari kita sedikit refleksi terlebih dahulu. Bu Reni, mohon ditampilkan slide selanjutnya. Siap, Ibu. Nah, sahabat Stepa, di sini ada beberapa pertanyaan refleksi. Ada 3 pertanyaan refleksi yang bisa sahabat Stepa iyakan atau tidak. Yang pertama, yaitu lebih suka mendengarkan lagu-lagu asing daripada lagu Indonesia atau daerah. Bagaimana sahabat Stepa, memilih ya atau tidak? Maaf Ibu, Ya. kalau di sini penjenengan melontarkan suatu istilahnya pernyataan ya. Ya, Ibu. Tadi pernyataannya yaitu lebih suka mendengarkan lagu asing atau lagu daerah. Kalau saya lihat ini Ibu, anak-anak itu, ini yang saya lihat ya Bu, bukan saya menjustis tidak, tapi apa yang saya lihat, kok anak-anak itu kayaknya lebih suka pada lagu-lagu asing daripada lagu-lagu daerah. Itu bagaimana kalau menurut Ibu? Betul sekali Bu Rani, pada zaman sekarang ini kebanyakan anak-anak kita itu lebih menyukai lagu-lagu asing seperti lagu-lagu barat, kemudian lagu-lagu Asia seperti yang dari Korea yang seperti saat ini itu sedang booming-boomingnya, sedang viral-viralnya, karena memang zamannya, gayanya mereka mengikuti perkembangan yang sekarang yang sedang viral itu adalah budaya Korea. Jadi yang diikuti itu semuanya seakan-akan semua serba Korea, Bu Reni. Bahkan untuk lagu-lagu Korea yang bahasanya mungkin sulit kita pahami, mereka itu justru hafal, Bu Reni. Iya betul sekali Ibu, hafal bahkan mulai dari gerakannya, Iya. mulai dari gerakan kepala, tangan, kakinya, dia juga hafal begitu Bu. Betul Bu Reni. Itu gimana? Kalau kita apresiasi itu suatu perkembangan yang luar biasa atau justru malah membawa suatu dampak yang kurang baik Ibu? Itu sebenarnya tidak masalah Bu Reni, Iya. bila anak-anak itu menyukai budaya Korea atau budaya Barat. Nah di sini poin pentingnya itu sebenarnya sahabat Stepa, anak-anak sekarang itu seharusnya lebih menyeimbangkan. Jadi misalnya menyukai budaya Korea, misalnya gampangannya hafal lagu-lagu Korea, seharusnya sahabat Stepa, anak-anak zaman sekarang itu juga harus hafal lagu-lagu daerah. Iya. Jadi harus seimbang antara budaya dalam negeri dan apa yang menjadi kesukaan mereka, Bu Reni. Ya, berarti sah-sah saja ya Bu, Betul cuman sekali. tolong jangan sampai dilupakan. Betul begitu ya. sekali, Ibu. Lagu-lagu daerah yang seharusnya kita lestarikan itu jangan sampai lupa, walaupun tetap kita hafal atau bisa atau mengetahui atau paham tentang budaya asing. Dan ada yang mengatakan begini Bu, Allah kalau budaya lagu-lagu daerah itu katanya ketinggalan zaman begitu Bu. Iya, mohon dilanjut lagi Ibu. Baik, untuk pernyataan yang kedua, yaitu lebih suka membeli baju atau sepatu atau tas merek luar negeri daripada merek lokal. Nah ini menurut sahabat Stepa bagaimana, ya atau tidak? Nah ini sahabat Stepa, kalau saya pribadi, saya lebih suka membeli barang-barang lokal. Karena barang lokal itu harganya lebih terjangkau, kemudian kualitasnya juga tidak kalah baiknya dengan barang-barang dari luar negeri. Bagaimana dengan Bu Reni? Iya, kalau saya boleh komentar sedikit ya Ibu, bukan jaminan bahwa yang namanya barang impor itu pasti mempunyai kualitas yang wow begitu. Iya Ibu. Tidak sedikit atau banyak juga barang-barang lokal yang mempunyai kualitas yang luar biasa. Bahkan made in rumahan Ya. itu juga mempunyai kualitas yang luar biasa. Seperti halnya produk-produk kita. Seperti halnya gini Bu, kalau sekarang banyak anak-anak yang
istilahnya suka menggunakan tadi yang anak-anak membeli baju ya Bu ya. Ya, Iya, baju kalau tidak merek branded impor tidak mau. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih lebih kreatif ya Bu, ya, dengan mungkin kita mendesain sendiri dengan memadu padankan dari barang branded, kemudian kita mungkin jahit sendiri atau mungkin menjahitkan itu mungkin lebih ekonomis dan mungkin lebih pas dengan apa ukuran badan kita atau mungkin secara eh, kantong kocek kita ya Bu ya, betul itu sekali Ibu. bisa kita irit dan kita bisa mempunyai produk atau mendapatkan barang lebih dari satu, begitu Bu. Kalau Betul menurut saya sekali, Ibu. kok begitu, salah apa benar pendapat saya tadi? Benar saja, Ibu. Iya iya iya, monggo dilanjut lagi Ibu. Baik, sahabat Stepa, untuk pernyataan yang ketiga yaitu lebih suka budaya negara lain daripada budaya negeri sendiri. Nah, ini bagaimana sahabat Stepa? Jawabannya sahabat Stepa iya atau tidak. Nah, ini budaya negara lain yang sekarang sedang viral, sedang diikuti oleh anak-anak muda Indonesia, yaitu budaya-budaya dari Barat dan budaya-budaya dari Korea. Nah, sekarang kan yang terkenal seperti boyband Korea, kemudian anak-anak sekarang ikut-ikutan rambutnya dicat warna-warni, kemudian untuk makanannya juga Bu Reni. Sekarang semuanya serba Korea Bu Reni. Bahkan Iya. sekarang belajar memakai sumpit Bu Reni. Ya, tapi tadi Ibu bilang nggak ada salahnya kita Iya, bisa begitu. betul. Cuman jati diri kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai lupa. Sehingga apa ya, kita mempunyai suatu kekhasan dari negara kita yang itu harusnya kita angkat. Kalau perlu kita apa ya Bu, kenalkan ke mancanegara sehingga Betul sekali. sama dengan budaya-budaya mereka kita kenal, maka kita juga mengenalkan budaya kita ke mancanegara, begitu Bu. Betul sekali Ibu. Nah, sahabat Stepa, tidak masalah banyak yang menjawab pernyataan tersebut dengan jawaban ya atau jawaban tidak. Nah, di sini sebenarnya poin penting dari pernyataan refleksi ini adalah sahabat Stepa diharapkan memiliki rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Nah, sahabat Stepa sebagai generasi muda wajib meneruskan, mempertahankan, mengelola, dan memajukan bangsa. Nah, jadikan sikap-sikap tersebut sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, sahabat Stepa, mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, sahabat Stepa, bisa sahabat Stepa amati, di situ ada tokoh proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, sahabat Stepa, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu menandai berdirinya negara Indonesia. Nah, sejak saat itu Indonesia berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat serta memiliki hak untuk menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Jadi itu ya sahabat Stepa. Jadi sejak 17 Agustus 1945 negara Indonesia yang awalnya dijajah oleh penjajah baik itu Belanda, Jepang dan dari negara lain akhirnya dapat memerdekakan diri, memproklamasikan kemerdekaan dan sejak saat itu berdirilah negara Indonesia yang berdaulat. Kemudian selanjutnya mungkin sebelumnya Bu Reni. Oh iya, maaf. Ini saya lanjut. PowerPoint saya ini Bu. Oh, yang NKRI Bu. Iya, mungkin disampaikan secara apa? Mungkin disampaikan secara lisan saja Ibu. Slide ke-6 Bu selanjutnya ternyata. Oh, ngaten ya. Ya. Oke, tunggu sebentar ya Ibu. Ya, Ibu. Oh Nah, ini. betul sekali.
Maaf Ibu Ya. ya. Nggih, monggo dilanjut Ibu. Nah, baik sahabat Stepa, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini para pendiri negara kita menentukan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Namun dalam perjalanan sejarah, bentuk negara ini mengalami yang namanya pergantian. Jadi ada perubahan. Dalam hal ini pada tahun 1949 sampai tahun 1950 itu bentuk negara yang awalnya negara kesatuan itu diubah menjadi negara serikat. Jadi sebutannya menjadi Republik Indonesia Serikat. Namun itu tidak bertahan lama sahabat Stepa. Itu kemudian berganti lagi kembali menjadi negara kesatuan. Dan hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Maaf Ibu kalau Ya. boleh komentar sedikit. Berarti mulai dari kemerdekaan kita yang Ya. sudah diproklamasikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, berarti kan di situ kita lepas dari penjajahan bangsa Barat atau dari Jepang ya Bu ya? Iya, Bu Reni. Iya, berarti setelah merdeka kalau melihat dari PowerPoint tadi 1945 sampai 1949 kita mempunyai negara kesatuan Iya. iya, negara kesatuan bentuknya. Betul sekali, Bu. Iya, tetapi di situ mungkin karena kondisi politik ya Bu, Betul. akhirnya kita merubah dari bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Betul, Ibu. Iya. Di sini kan undang-undangnya juga berubah, Ibu. Oh, ngaten ya. Iya, jadi awal kemerdekaan itu Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Kemudian berganti menjadi negara Republik Indonesia Serikat itu undang-undangnya juga berganti namanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Oh, berarti undang-undang RES begitu ya, Bu? Iya, Ibu. Oh, iya. Berarti di situ bentuk negaranya juga berbeda, undang-undangnya juga berbeda, tentu kondisi politik juga berbeda. Betul, Ibu. Iya. Baru nanti ada perubahan lagi ya, Bu. Mungkin Iya. mungkin loh ya ini. Kalau saya mengatakan mungkin pembentuk negara serikat itu mungkin kurang ideal dengan negara Betul. kita atau mungkin tidak cocok, maka dirubah menjadi negara kesatuan atau bagaimana Ibu? Atau mungkin ada latar belakang dalam itu perubahan bentuk negara itu dari serikat ke kesatuan. Ya, jadi begini Bu Reni. Awalnya itu kan memang kesepakatan para pendiri negara itu adalah bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1949 berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, dalam perjalanannya itu kok dirasa tidak cocok dengan jati diri bangsa Indonesia, kemudian kok tidak sesuai dengan komitmen para pendiri bangsa, akhirnya kembalilah ke bentuk negara kesatuan. Jadi sampai saat ini negara kesatuan tetap dipertahankan karena itu adalah dirasa yang paling cocok dan paling sesuai dengan negara Indonesia. Seperti itu Bu Reni. Oh iya, terima kasih penjelasannya Ibu. Jadi Ya, saya Bu Reni. lebih paham lagi. Jadi di negara kita pernah berbentuk negara kesatuan, pernah juga mengalami dalam bentuk negara serikat, dan sekarang kembali lagi ke negara kesatuan. Monggo dilanjut lagi Ibu materinya. Ya. Saya juga ikut belajar di sini. Nggih, Ibu. Slide Nggih. sebelumnya ya Ibu. Oh iya Bu. Nah, sahabat Stepa, di sini daerah memiliki peran yang penting dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat dari seluruh daerah, maka belum tentu perjuangan kemerdekaan itu bisa tercapai. Nah, di sini sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini sahabat Stepa,
baik itu daerah, pahlawan-pahlawan dari daerah, atau pahlawan-pahlawan pada masa setelah kebangkitan nasional, itu semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, tokoh perjuangan daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan dan peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih ingat bukan bahwa ada banyak sekali pahlawan Indonesia yang berasal dari daerah-daerah. Nah, pahlawan-pahlawan Indonesia pada dasarnya berasal dari daerah-daerah di Indonesia dan sama-sama memiliki tujuan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, pahlawan-pahlawan tersebut disebut sebagai pahlawan nasional. Kemudian yang ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, seperti peribahasa, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan juga seperti filosofinya Sapulidi, bahwa akan menjadi lebih kuat bila disatukan dan diikat. Nah, sama seperti bangsa Indonesia juga memerlukan persatuan dan kesatuan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi mungkin kalau dulu perjuangannya hanya bersifat kedaerahan saja, mungkin kita akan sulit untuk meraih kemerdekaan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu bangsa Indonesia telah sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Nah, di sini sudah terbukti bahwa tadi bentuk negara Indonesia yang dipilih oleh para pendiri bangsa yaitu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun mengalami pergantian menjadi negara serikat, akhirnya kembali lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya yang kelima, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini artinya sahabat SEPA, kita tidak boleh berlaku egois atau individualis. Nah, di sini contohnya kita sebagai warga negara, bila ada pemilu, maka kita harus memilih dengan objektif. Kita tidak boleh membuat kerusuhan karena berbeda pilihan dalam pemilu. Kemudian yang terakhir yaitu sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini adalah sikap ikhlas, senang hati, tidak mengharapkan imbalan, dan mau memberikan sebagian yang dimiliki tanpa menimbulkan penderitaan. Nah, seperti itu. Nilai-nilai yang bisa kita warisi sebagai generasi muda. Baik, selanjutnya sahabat STEPA. Nah, di sini ada gambar dari pahlawan nasional Indonesia, bisa sahabat STEPA amati dan mungkin beberapa sahabat STEPA kenali ya, karena sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Ibu, boleh Ya. komentar sedikit lagi, Ibu? Iya, Ibu. Kalau kita lihat di situ banyak sekali ya pahlawan-pahlawan yang mempertahankan atau memperjuangkan atau telah gugur dalam memperjuangkan negara kita. Kalau kita lihat di situ kecil-kecil sekali, banyak sekali, dan anak-anak Iya. juga sudah mengenal. Kalau boleh saya komentar, itu merupakan sedikit dari bangsa Indonesia yang gugur dalam usaha memperjuangkan negara kita. Tentu saja masih banyak sekali atau ribuan bahkan mungkin puluhan ribu ya Iya, bangsa Ibu. Indonesia yang telah gugur dalam
istilahnya memperjuangkan negara kita, dan itu wajib kita pertahankan terus sampai sekarang ya Bu ya. Betul sekali Ibu, kita teladani sikap-sikapnya, kita teladani nilai-nilai perjuangannya dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari harusnya. Luar biasa sekali. Wah, berarti kalau penjangan ngendika kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, nanti akan kita bahas juga ya Bu, wujud Tentu kita sahabat dalam. Stepa, Iya. tentu Ibu itu. Iya, betul sekali. Jadi kita tunggu aja penjelasan berikutnya tentang perjuangan kita. Monggo dilanjut Ibu. Baik, ya, langsung ke slide selanjutnya saja Bu Reni. Nah, baik sahabat Stepa, di sini adalah pemahaman peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai seperti berikut. Yang pertama yaitu kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Nah, di sini apabila tiap-tiap daerah menyadari pentingnya nilai persatuan dan kesatuan dan mau melaksanakannya, maka kemajuan daerah akan cepat tercapai dan imbasnya nanti bangsa dan negara juga akan ikut maju. Kemudian yang kedua, yaitu kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. Ini seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu pada pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tidak hanya untuk daerah tertentu saja, tidak hanya untuk perorangan atau kelompok tertentu saja. Kemudian yang ketiga yaitu kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, ini ada kaitannya dengan poin yang kedua tadi. Jadi potensi dan kekayaan daerah itu bukan hanya milik daerah yang bersangkutan saja, tapi adalah milik seluruh bangsa Indonesia karena dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini jadi nilai-nilai tidak individualis. Jadi kemajuan dan kemakmurannya secara nasional. Jadi tidak hanya untuk daerah yang kaya itu saja atau daerah yang memiliki potensi yang unggul itu saja. Jadi semuanya ikut merasakan. Kemudian yang kelima, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Nah, ini sahabat Stepa bisa dipelajari pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34. Di sini diatur bahwa persamaan kedudukan setiap warga negara. Baik, selanjutnya. Nah, di sini sahabat Stepa, kebanggaan terhadap daerah itu perlu ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat. Keberagaman daerah harus tetap dipelihara, baik itu keberagaman di bidang politik, ekonomi, budaya maupun sosial. Namun dalam pengembangannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini mengandung makna kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Nah, dulu ada yang namanya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah atau kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri itu bukanlah memiliki arti dimerdekakan sendiri, itu tidak, tapi hanya mentaati peraturan pemerintah pusat. Jangan sampai mengarah pada pemisahan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti itu sahabat Stepa. Nah, di sini ada istilah sikap etnosentris.
Etnosentris itu adalah sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Nah, seperti itu sahabat Stepa. Itu sikap yang baik atau yang buruk ya sahabat Stepa? Tentunya itu adalah sikap yang buruk karena menganggap budaya daerah lain lebih rendah. Nah, ini jangan sampai kita memiliki yang namanya sikap etnosentris. Nah, sikap etnosentris ini memiliki beberapa ciri, yaitu mengutamakan kelompok daerahnya. Oh, itu anak-anak dari suku Jawa, itu teman-teman saya berarti. Nah, tapi justru tidak mau berteman dengan suku yang lainnya. Kemudian ciri yang kedua yaitu memilih pemimpin atas dasar asal daerah. Nah, ini kan seharusnya memilih pemimpin itu yang memiliki sikap yang kepemimpinan yang baik. Tidak kok melihatnya dari sisi asalnya dari mana. Seperti itu sahabat Stepa. Kemudian yang ketiga, cirinya yaitu memaksakan budaya daerah kepada orang lain. Nah, di sini kita seharusnya menghargai budaya daerah orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan, karena setiap budaya dari masing-masing daerah itu berbeda. Mungkin nanti sahabat Stepa ke depannya akan memiliki atau berinteraksi, bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih kompleks. Nah, di situ nanti sahabat Stepa akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin berasal dari daerah yang berbeda dan membawa kebudayaan yang berbeda. Jadi saya harapkan sahabat Stepa bisa memiliki sikap menghargai dan menghormati perbedaan kebudayaan. Jadi tidak menimbulkan yang namanya perpecahan. Nah, selanjutnya sahabat Stepa, ada potensi gangguan keamanan nasional. Nah, sikap etnosentris tadi bila dikembangkan, itu justru akan menimbulkan yang namanya kerusuhan atau perpecahan. Nah, di sini contohnya potensi gangguan keamanan nasional dari dalam negeri, antara lain yang pertama yaitu gerakan separatisme bersenjata. Apa itu gerakan separatis itu? Nah, gerakan separatis bersenjata itu adalah gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat untuk memisahkan diri dari negara dengan menggunakan persenjataan atau secara militer. Nah, di sini masalah atau contoh dari gerakan separatis ini banyak sekali ya di Indonesia, karena memang dalam sejarahnya bangsa Indonesia dari daerah-daerahnya banyak yang ingin memisahkan diri dengan berbagai alasan. Sebagai contoh, dulu pernah ada yang namanya Gerakan Aceh Merdeka, kemudian ada Republik Maluku Selatan, kemudian di Papua ada yang namanya OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Nah, tujuannya sama, yaitu memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu terorisme. Nah, terorisme ini adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Di sini terorisme itu biasanya dalam bentuk pemboman yang sering terjadi di Indonesia itu. Kemudian yang akhir-akhir ini sedang viral di berita yaitu adalah KKB di Papua, yaitu kelompok kriminal bersenjata. Selanjutnya yang ketiga yaitu konflik komunal. Konflik komunal itu adalah terjadinya pergeseran nilai dan disintegrasi norma yang kecenderungannya membangkitkan disharmoni. Di sini kalau di Indonesia contohnya adalah peristiwa Timur Leste yang berusaha memisahkan diri dari bangsa Indonesia, yang itu kan diawali dari masalah di perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Kemudian yang keempat yaitu kerusuhan sosial, yaitu suatu kondisi di mana terjadi huru-hara atau kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku,
ataupun organisasi tertentu. Ini contohnya yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998, yang mana banyak mahasiswa yang menjadi korbannya. Selanjutnya yaitu gangguan keamanan laut dan udara. Untuk gangguan keamanan laut ini adalah bentuk-bentuknya seperti penangkapan ikan secara ilegal, pencurian kekayaan laut, pencemaran lingkungan, pembajakan, perompakan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak. Kemudian juga untuk gangguan keamanan udara, ini contohnya adalah pembajakan, perompakan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak melalui udara. Selanjutnya yaitu radikalisme. Nah, radikalisme itu adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Nah, ini contohnya adalah aksi terorisme. Kemudian gerakan ISIS yang sekarang masih ada itu. Kemudian selanjutnya adalah kejahatan lintas negara. Di sini contohnya adalah perdagangan manusia. Jelas ini melanggar yang namanya hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir yaitu perusakan lingkungan. Nah, perusakan lingkungan ini yaitu seperti menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Itu justru akan merusak habitat yang ada di laut. Nah, itu sahabat Stepa beberapa potensi gangguan keamanan nasional dari dalam negeri. Ibu berarti ya, Ibu. Banyak sekali ya gangguan-gangguan tentang keamanan yang seperti yang sudah Ibu kasih contoh tadi. Tentu saja kalau saya perhatikan di situ dan apabila Stepa Hebat mau peduli ya, mau memperhatikan juga kondisi itu seringkali mendapat atau ada campur tangan dari luar negeri, Ibu. Iya, Ibu. Sehingga seperti halnya kalau tadi Ibu mengatakan separatis, Ya. kemudian ada teroris Ya. dan sebagainya tadi, bahkan di situ ada radikalisme, ada gangguan darat, laut, udara mungkin juga begitu. Ya. Seringkali ada campur tangan dari luar. Terus Ya, kita Ibu. harus bagaimana menghadapi itu, Ibu? Nah, ini sahabat Stepa, kita awali saja dari diri kita sendiri dengan mempertebal rasa nasionalisme dan patriotisme. Jadi kita tidak ikut-ikutan mengikuti gerakan tersebut. Jadi kita harus mempertebal rasa nasionalisme dan patriotisme sebagai pelajar mudah, yaitu dengan apa? Mempelajari mata pelajaran PPKN ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti setelah ini akan ada contoh-contohnya bagaimana kita sebagai pelajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita harus memupuk terus rasa nasionalisme kita ya, Bu. Betul sehingga sekali, Ibu. kita tidak sampai terjerat dengan apa ya istilahnya jaring-jaring yang dalam tanda kutip yang muncul tidak hanya dari dalam negeri saja tetapi juga kemungkinan muncul dari luar negeri. Betul sekali. Iya, monggo dilanjut lagi, Bu. Nah, selanjutnya yaitu upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita sebagai pelajar dan generasi muda berkewajiban untuk mewujudkan nilai-nilai perjuangan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai lingkungan kehidupan secara nyata. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Ini ada 3 lingkungan yang biasanya menjadi tempat kita bersosialisasi atau berinteraksi, yaitu mulai dari yang paling inti yaitu pada keluarga, kemudian di sekolah dan di masyarakat. Bagaimana dengan upaya mempertahankan NKRI di lingkungan keluarga? Mari kita simak. Yang pertama yaitu dengan mematuhi aturan keluarga. Tentu di setiap keluarga memiliki aturan yang berbeda-beda. Maka yang harus kita lakukan yaitu dengan mematuhi aturan keluarga yang ada. Kemudian yang kedua yaitu menjaga tutur kata dan perilaku kepada orang tua.
Nah, tentu ini harus dilakukan karena kita juga harus sebagai pelajar tentu sudah diajari yang namanya tata krama, sopan santun. Nah, maka dari itu kita harus menjaga tutur kata dan perilaku kepada orang tua. Tidak hanya kepada orang tua, tapi juga kepada saudara, mungkin kepada adik, juga kepada kakak dan anggota keluarga yang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu menghormati kedudukan anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Kemudian yang keempat, yaitu bersikap terbuka kepada keluarga terhadap berbagai masalah yang sedang dihadapi. Jadi bila ada masalah jangan dirasakan sendiri, jangan ditutupi, tapi terbukalah kepada keluarga karena kita memiliki orang tua, memiliki anggota keluarga yang lain, memiliki saudara yang menjadi tempat kita untuk berbagi dan dari situ kita akan menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya yaitu mendengarkan nasihat orang tua dan melaksanakannya. Nah ini tentu sudah menjadi kewajiban kita sedari kita kecil. Kemudian membiasakan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Nah ini mungkin sulit dilakukan, mungkin gengsi ya sahabat Stepa, tapi harus dibiasakan yaitu meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Yang terakhir yaitu membiasakan berterima kasih apabila mendapatkan bantuan atau pertolongan. Mudah sekali bukan sahabat Stepa? Apabila mendapat bantuan atau pertolongan, kita ucapkan terima kasih. Apabila berbuat kesalahan, kita ucapkan permintaan maaf. Nah itu upaya mempertahankan NKRI di lingkungan keluarga. Selanjutnya yaitu upaya mempertahankan NKRI di lingkungan sekolah. Nah ini sekolah sebagai tempat sahabat Stepa melakukan sosialisasi. Apa yang dapat sahabat Stepa lakukan? Yang pertama yaitu memilih ketua kelas tanpa memandang latar belakang. Di sini tentu di teman satu kelas itu tentu ada perbedaan. Baik itu dari latar belakang agama, kemudian budaya, mungkin juga berasal dari suku yang berbeda. Nah, di sini kalau ada pemilihan ketua kelas, kita tidak boleh memandang latar belakangnya, tapi kita lihat, oh ini mampu menjadi ketua kelas karena memiliki jiwa pemimpin, karena anak ini disiplin seperti itu. Jadi tidak usah memandang agamanya apa, dari suku mana seperti itu, tidak perlu. Kemudian mengikuti upacara dengan tertib. Nah di sini biasanya yang di bagian belakang kalau mengikuti upacara itu pasti berisik, kemudian tidak hikmat. Nah ini saya harapkan sahabat Stepa nanti kalau sudah masuk sekolah kemudian mengikuti upacara, ikutilah upacara dengan tertib. Kemudian yang ketiga yaitu mematuhi peraturan sekolah. Yang keempat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima mudah memaafkan antar sesama teman. Yang keenam mengikuti aturan kelas yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir menghormati perbedaan kebudayaan dan agama yang dianut teman. Nah mudah sekali kan upaya mempertahankan NKRI di lingkungan sekolah, tentu sahabat Stepa dapat melaksanakannya. Selanjutnya upaya mempertahankan NKRI di lingkungan masyarakat. Nah di sini masyarakat sebagai tempat yang paling kompleks, sahabat Stepa melakukan sosialisasi dan interaksi. Apa yang dapat sahabat Stepa lakukan untuk mempertahankan NKRI di lingkungan masyarakat? Yang pertama yaitu membesuk tetangga yang sakit dan mendoakan agar segera sembuh. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Nah ini kalau ada kegiatan gotong royong dan kerja bakti di lingkungan itu jangan malah sembunyi, jangan malah pura-pura sakit, tapi kita ikuti. Kemudian yang ketiga menghormati keyakinan atau kepercayaan orang lain. Kemudian yang keempat mengutamakan kepentingan umum. Yang kelima yaitu bersikap ramah terhadap anggota masyarakat apabila bertemu. Jadi apabila bertemu tetangga atau masyarakat sekitar itu saling menyapa, jangan diam seakan-akan tidak kenal. Kemudian selanjutnya mudah memberikan bantuan apabila dimintai pertolongan.
Dan yang terakhir yaitu menjaga ketenangan dengan tidak membuat kegaduhan. Nah, itu sahabat Stepa beberapa upaya untuk mempertahankan NKRI di lingkungan masyarakat. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Itu tadi Betul adalah sekali. wujud nyata yang bisa kita laksanakan ya Ibu, karena Betul, kita Ibu. berada di lingkungan keluarga, kita berada di lingkungan sekolah, dan kita berada di lingkungan masyarakat. Tentu saja kita harus wujudkan. Contohnya tadi sudah penjenengan katakan tadi yang sudah dituangkan dalam slide yang sudah penjenengan berikan tadi. Iya, Ibu. Begitu ya Bu? Betul sekali, Ibu. Iya, masih ada lagi materinya Ibu? Cukup, Ibu. Iya. Ya. Mungkin ada sesuatu, kalau mungkin di materi sudah cukup, ada pesan-pesan untuk Stepa Hebat kita? Ya, ini saya berharap sahabat Stepa tetap semangat belajar meski dalam masa pandemi dan menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan berusaha untuk terus semangat dan bahagia karena pembelajaran kita menjelang akhir tahun pelajaran. Kemudian semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita dan semoga sahabat Stepa makin gigih dalam melaksanakan, mewujudkan upaya mempertahankan NKRI mulai dari lingkungan yang paling inti di keluarga sampai dengan lingkungan yang paling kompleks di masyarakat, yaitu dengan melaksanakannya sebagai sesuai dengan kapasitas kita sebagai pelajar dan generasi muda. Sekali lagi, tetap semangat karena sahabat Stepa hebat. Terima kasih, aduh bersemangat sekali, dan motivasi dari penjenengan tentu saja akan menambah semangat dari Stepa Hebat kita untuk tetap beraktivitas dan tetap belajar. Ibu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu telah mendampingi anak-anak kita dalam belajar dengan tema tadi, yaitu apa Bu tema kita tadi Bu? Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, dengan tema mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari ini tadi akan menginspirasi kepada Stepa Hebat untuk terus mengisi kemerdekaan dan tetap mempertahankan kemerdekaan kita. Begitu ya Ibu. Iya, Ibu. Sekali lagi saya aturkan terima kasih, dan jangan Bu, jangan kapok untuk tetap mendampingi kita, untuk mendampingi Stepa Hebat kita belajar tentu saja dalam materi yang lain dan dalam kesempatan yang lain. Begitu ya Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Stepa Hebat itu tadi yang sudah kita pelajari tentang peran Stepa Hebat. Itu tadi yang sudah kita pelajari tentang materi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mata pelajaran PPKN kelas 7 semester 8. Stepa Hebat itu tadi yang sudah kita pelajari dengan narasumber kita, yaitu tentang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, materi PPKN kelas 7 semester genap. Oke Stepa Hebat, motivasi yang telah diberikan oleh narasumber kita tadi mohon kamu perhatikan, mohon kamu camkan sehingga akan membawa suatu manfaat yang sangat luar biasa buat kalian. Stepa Hebat, jangan lupa walaupun kita dalam masa pandemi, kalian tetap menjaga imun kalian, menjaga kesehatan kita, sehingga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan terhindar dari bahaya COVID-19. Oke Stepa Hebat, kita akhiri belajar kita kali ini, dan jangan lupa aktivitas kalian tetap kalian tingkatkan, belajar kalian tetap kalian tingkatkan demi kebaikan dari kalian sendiri, dan tentu saja akan membawa manfaat buat kalian dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you next time.